Ketika bicara tentang pengaturan urusan umat tadi, itu perkara yang sebenarnya praktis, amaliyah kan. Nah, pria praktis itu berarti harus ada pelaksana praktisnya. Pelaksana praktisnya itu adalah pemegang kekuasaan. Itulah penguasa, al-hakim, itu di situ ya. Oleh karena itu namanya politik itu pasti harus ada al-hakimnya itu yang menjadi pelaksana munafidnya ini, jadi pelaksana hukumnya tadi itu. Nah, oleh karena itu kalau bicara politik berarti kalau tadi sebenarnya adalah satu itu di sisi yang melakukan politik secara langsung mubasyarah adalah penguasa itu. Nah, kemudian pihak yang kedua itu sebenarnya yang disebut individu dan partai politik itu masuk dalam dataran kedua, yakni pada umat. Nah, kalau umat itu dia tidak bisa menjadi pelaksana langsung dan tidak boleh menjadi pelaksana langsung. Tetapi umat ini posisinya adalah memberikan kontrol, dalam bahasanya muhasabah, agar apa? Agar penguasa itu berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Itu begitu. Contoh misalnya ya gini, misalnya ini kan ini Riyatus Sunil Ummah itu tidak hanya dalam soal pemerintahan, tapi juga dalam soal ekonomi, pendidikan dan seterusnya itu masuk dalam kategori politik. Ya. Contoh misalnya, contoh ya, gampangannya. Kita ini punya katakanlah tambang emas di Indonesia. Sebenarnya bukan tambang, bisa dikatakan gunung emas. Ya. Gunung emas ini, bagaimana mengelola gunung emas itu? Ya. Tentu kalau dalam kembalikan kepada Islam, tambang emas, apalagi gunung emas ini adalah termasuk al-milkiyatul amah, milik publik. Gitu. Negara itu mewakili umat untuk mengelola gunung emas, tambang emas itu. Lalu apa? Lalu hasilnya dikembalikan kepada umat dalam bentuk misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, peningkatan kesejahteraan, pembangunan fasilitas umum dan seterusnya. Tetapi ini kan tidak akan mungkin jalan. Ini politik Islam. Tapi ini tidak akan bisa jalan kalau tidak apa? Tidak ada penguasa yang menjalankan ini, gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya kekuasaan ini menjadi mutlak harus ada dalam soal politik. Tetapi keberadaan penguasa ini sebenarnya dalam Islam itu bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi wasilah, ya, menjadi semacam sarana untuk melaksanakan tadi riayatu su'unil ummah. Nah, saya ingin kembali pada pertanyaan awal tadi. Nah, jadi ini yang kemudian kenapa orang sekarang banyak politisi, banyak penguasa yang mereka justru melakukan berbagai macam kebijakan yang menyimpang tadi. Ini karena kekuasaan itu bukan dipandang sebagai sarana untuk melayani umat, tetapi dipandang sebagai apa? Tujuan. Nah, ketika kemudian menjadi tujuan, itu berarti akhirnya kemudian melupakan bahwa ketika dia berkuasa, tugas pokoknya adalah melakukan riyatus sunil ummah. Nah, sekarang tugas rakyat tadi, rakyat itu bisa individu secara personal, bisa secara berkelompok yang tadi disebut sebagai partai politik. Itu masuk dalam kategori umat, ya, rakyat. Nah, mereka ini yang melakukan kontrol terhadap penguasa, gitu. Nah, kedua-duanya sebenarnya kalau dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Penguasa ketika dia menjalankan riayatu sunil ummah dengan menggunakan Islam, maka dia itu mendapatkan titel yang luar biasa. Apa itu? Disebut sebagai al-imamul adil, imam yang adil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan ya sab'atun, ya ada 7 kelompok yang yudilluhumullah ya yaumal qiyamah la dilla illa dilluh, tidak ada yang dia mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebut pertama kali adalah al-imamul adil atau imamun adil, imam yang adil. Kapan itu? Ketika dia mengatur urusan umat dengan syariat Allah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, tetapi penguasa ini bisa juga mendapatkan dosa yang besar, bahkan dalam hadis disebutkan la yarihu raihatal jannah,
tidak bisa membau baunya surga ketika dia memerintah umat, lalu kemudian bahwa ghosun, dia mati, dia melakukan kecurangan, mati dengan keadaan melakukan kecurangan, maka diancam dia tidak bisa mencium bau surga yang sangat wangi. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Padahal surga itu sangat wangi, sangat harum, yang dicium sekian jaraknya ratusan tahun. Masya Allah. Ya. Jadi itu. Tapi pada saat yang sama, umat disuruh untuk memberikan kontrol tadi. Dan pahala kontrolnya itu luar biasa. Sampai Nabi itu menyebut Sayyidus Suhada'i Hamzah wa rajulun qama ila imamin jair fanasahahu wa qatalah. Luar biasa. Nabi mengatakan Sayyidus Suhada, pemimpinnya para syahid itu adalah Hamzah. Dan siapa kata Nabi? Rajulun, seorang laki-laki yang qama ila imamin jair, yang berdiri di hadapan penguasa yang jair, yang menyimpang. Fanasahu, dia memberikan nasihat. Lalu kemudian faqatalah, dia si pemimpin justru membunuhnya. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Bayangkan, ini Hamzah radhiyallahu anhu ini tidak ada tandingannya ini. Beliau bukan hanya syahid, tapi Sayyidus Syuhada. Lalu kemudian disetarakan dengan orang yang melakukan muhasabah kepada penguasa. Ini menunjukkan betapa bahwa aktivitas politik ini perkara yang sangat agung. Yang kalau kemudian dia mati karena itu, dia bukan hanya menjadi syahid, tetapi Sayyidus Syuhada, menjadi memimpin penghulu para syahid.